Ini sedotan saya ibaratkan jin. Nah, yang namanya ketempelan itu jinnya masuk sendiri. Ini apa? Sedotan. Jin mau dipegang tadi. Sedotan saya ibaratkan jin. Kalau ketempelan, jinnya masuk sendiri. Apa motivasinya? Seperti di buku saya terangkan, halaman 29 tadi. Ada kalanya suka, ada kalanya dendam, rumahnya ditegur, ditebang. Terutama di Kalimantan ini yang saya sering lihat adalah dia itu rumahnya jalas. Jalas itu kalau di hadis jadi begini. Rasulullah itu pernah melihat atau bertemu dua jin muslim dan fasik. Kafir. Di mana jin tersebut yang muslim, ya kan, dibuang sama Rasul itu dibuang di jalas. Jalas itu adalah jurang. Jadi antara ini ada tebing, ini misalkan gunung, maka rentetan seperti ini tempatnya setan, tempatnya jin. Tapi biasanya jin muslim. Cuman kalau di Kalimantan kiainya jarang yang komunikasi dengan jin, akhirnya jinnya juga kepet-kepet, kafir banyak. Nggak ada kiai yang Islamkan. Coba ada kesurupan di Islamkan, nanti kan dia nyebarkan dakwahnya ke teman-temannya. Sedangkan kafir ditaruh di ghar, di gua. Jadi Nabi itu ketika melihat jin kafir sekalipun tidak ditarik di botol, dimasukkan ke botol. Tidak langsung ada setan belek dikepek, tapi didakwahi, bahkan dilepasin bebas. Jadi bedakan antara peruqyah dan pemburu hantu. Beda. Sehingga segala teknik dikerahkan, entah itu mengisi syariat atau tidak, mereka agak kurus. Ayo hadir. Yang kedua, santet. Santet itu apa? Jinnya masuk tapi dikirim. Untuk apa? Di ayil a'rad. Kal maut, mati. Pindah rumah, sakit-sakitan. Suka, elet, macam-macam. Cuma jinnya dikirim, bukan nempel sendiri. You understand? Yang ketiga, ain. Kamu tulis saya perbedaannya di mana? Nanti kalau ketempelan, jinnya masuk sendiri. Ya tulis sendiri. Terserah kamu tulisnya gimana. Pokoknya saya sudah terangkan, nggak ngulangi lagi. Kalau ain, jinnya itu belum masuk, tapi sihir dari jinnya sudah masuk. Sihir dari jinnya sudah apa? Masuk. Misalkan ini, nih contoh. Nih ibu-ibu ketempelan. Ibu ini muji anaknya akhirnya kena ain. Dipuji ibunya. Karena ibunya ketempelan. Jadi gangguan yang di anak ini bukan gangguan ketempelan, bukan. Meskipun ada orang yang indigo ngomong, oh itu ketempelan, tapi itu bukan ketempelan, namanya ain. Jadi ain itu jinnya belum masuk, tapi sihir-sihir dari jinnya sudah masuk. Jin itu tidak ada kekuatan kecuali sihir. Menggerakkan benda, dia tidak pakai fisik. Contoh dia tiba-tiba begini, dia nggak punya kekuatan fisik, punya kekuatan sihir namanya ya. Nah, jadi kamu tidak perlu takut, sebab jin itu lemah. Apa buktinya? Jin ini untuk mengangkat satu benda seperti ini butuh beberapa jam. Seperti ini, butuh beberapa jam. Sebelumnya dia sudah nongkrong di sini sudah lama. Baru 5 jam kemudian bisa tarik. Jadi ibaratnya tarik nafsu. Ibaratnya gitu. Sedangkan istrimu jangankan tutup kopinya dijeburin ke rayumu, disiramkan ke mukamu juga bisa. Betul? Nggak usah takut pada setan, takutlah pada istri. Karena dia ratu
Ayol hadirun, setiap cara penanganan masing-masing masalah ini, ketempelan, sihir, dan lain punya teori. Dan teori ini adalah kumpulan praktek-praktek. Jadi nanti kamu jangan ngomong hanya teori. Loh, teoriku setelah kita praktek ratusan, belasan tahun baru munculkan teori. Jadi bukan kok teori dulu baru praktek, tapi sesudah praktek muncullah satu kaidah teori. Ayol hadirun. Lalu caranya bagaimana untuk mengatasi 3 gangguan tersebut? Caranya tulis. Kita bahas satu-satu. Mulai yang pertama, kasus apa? Ketempelan. Untuk menangani tiruk-tirukan, untuk menangani gangguan ketempelan, memakai rumus lalat dan sampah. Selama ada sampahnya, lalat akan terus hinggap. Lalat itu jin, sampah itu sifat-sifat manusia. Jin ini untuk masalah ketempelan ya. Jin itu akan tetap masuk ke tubuh manusia selama manusia ini punya sifat-sifat sampah, tanda kutip, sifat yang memicu jin masuk. Ambil contoh orang yang sering kesurupan, ambil tuh, pasti dia memiliki sampah. Makanya peruqyah manapun akan bingung ketika ngomong, Gus sudah saya ruqyah tapi umat lagi. Ya iya, kamu nggak diagnosa dulu. Mestinya kamu harus paham halaman 28 itu. Keluhan, didiagnosa dulu. Nggak boleh asal ruqyah. Ini ketempelan kek, sihir kek, ain kek, pekek kek. Harus didiagnosa. Jadi tugas peruqyah itu tidak hanya mengeluarkan lalatnya. Ini manusia nih, ini jin nih, jinnya masuk nih. Jin itu sama lalat. Jadi kalau kamu buang lalatnya, dia percuma ada sampahnya. Besok nanti dia ke kuburan, dengan misalkan nempel kuntilanak, kesurupan lagi ke sana, ke sungai kebon, kesurupan berandong, kesurupan wae gombel, kesurupan kunyang. Punya apa ya? Nah, kalau di sini apa? Nah, kesurupan itu akhirnya tubuhnya jadi jin collection, kolektor jin. Kenapa? Ada sampahnya. Maka solusinya, kalau ketemu lalat dan sampah, kira-kira yang dibuang yang mana dulu? Sampahnya dulu dong. Begitu pula nangani orang kesurupan, sering kesurupan, cari sampahnya dulu. Jadi peruqyah itu bukan hanya menarik jin keluar. Kalau cuma menarik jin keluar, gampang, sudah ada di buku halaman 61. Dibuka. Dilipat 61 aku, tahapan berinteraksi dengan jin judulnya. Oke, di situ tata cara lengkap cara menangani orang kesurupan. Cara pertama, kita nggak boleh takut. Cara kedua, kita dakwahi, diislamkan dulu, jangan langsung dibacakan ayat.
langsung bakar, nanti ngamuk dia seperti tadi ya. Jika kamu baca ayat, wow, mukul kepalamu, diludahi, ayo keluar, mau, cuh, diludahi, keluar, belewer. Gimana caranya kalau ada kamu diludahi jin? Caranya mau tak kasih tahu, beritahu atau beri tempe. Jadi kalau kamu diludahi jin, kamu ambil tisu, bayangkan, bacakan Al-Baqarah 162 sambil diusap, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Insya Allah kalian jadi orang sabar. Ya tetap diludahi Gus, ya tetap, tapi kan sabar gitu loh. Dengan barokah ayat itu orang sabar. Tidak cukup seperti itu, cara buangnya juga sudah ada di buku. Cara kalau jinnya tidak bisa keluar sudah ada di buku. Cara nariknya seperti apa sudah ada di buku. Tak ditanya dibuang kemana sudah ada di buku. Pokoknya selalu kalau nggak ngamal nggak tahu-tahu caranya. Tapi kalau lima step tadi sudah dilakukan, tetap percuma kalau masih ada sampahnya. Kenapa? Karena ibaratnya itu hanya keluarkan lalat saja, bukan solusi. Solusinya mestinya sampahnya dibuang. Pertanyaannya, apa sampahnya? Apa sifat-sifat yang harus dibenahi? Ada 4. Tulis, tirukan. Madakilus syayatin, bersama-sama. Madakilus syayatin, tempat masuknya setan ke tubuh manusia. Ada 4. 1, apa coba? Marah. Apa? Yang suka marah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi dia ini ketularan. Ketularan dari laki-laki. Kalau istrinya galak, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Bahkan itu bisa menjadi ciri khas orang soleh. Orang soleh itu cirinya dia ini istrinya galak. Insya Allah di akhirat siksanya ringan. Kenapa? Karena di dunia sudah dicicil. Marah. Jadi selama sifat marahnya tidak dikeluarkan, jinnya nggak bisa keluar. Makanya 100 laki-laki, perempuan kumpulkan taruhyah, yang paling banyak kesurupan siapa? Perempuan. Tapi anehnya Pak, perempuan itu gampang kesurupan, gampang kesantet, tapi matinya yang terakhir lebih biasanya yang sering meninggal duluan siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Padahal nggak kena santet itu menunjukkan bahwa gangguan wanita lebih kuat daripada gangguan jin manapun. Betul? Nah ya, laki-laki jarang kesantet tapi mati duluan. Karena ya itu tadi dicicil. Perempuan gampang ketempelan, terutama ketika masa waktu
datang bulan, tapi anehnya nggak mati-mati. Matinya apa? Usianya. Sekarang saya tanya, banyak janda atau banyak duda di sini? Nah itu, suaminya banyak yang meninggal kan? Yang kedua, sedih. Sedih ini memicu jin masuk ke tubuh manusia. Contoh, ada pasutri, pasangan suami istri usianya muda, laki-laki 25, yang perempuan 20. Idealnya, ternyata yang laki-laki kena COVID-19, akhirnya mati. Secara otomatis perempuannya sedih apa enggak istrinya? Anaknya 2, namanya Mbak Siska, pakai sit tipis ya. Siska. Karena dia sedih, akhirnya menangis di depan anaknya. Dia malu karena sudah gede-gede. Akhirnya dia menangis di kamar mandi. Fatalnya di kamar mandi ada kubusi wal qaba'i, ada kuntilanak di kamar mandi. Akhirnya kuntilanaknya itu masuk ke tubuh Mbak Siska. Akhirnya secara 2 tahun, selama 2 tahun kepalanya pusing Mbak Siska ini. Kan tadi saya bilang, kalau sudah kena gangguan gaib, di medis model apapun tidak akan sembuh. Diminum bodrek tidak sembuh, ditotok tidak sembuh, di apa tidak sembuh. Akhirnya Mbak Siska datanglah kepada Pak siapa? Robian, minta diruqyah. Jadi akhirnya diruqyah sama Pak Robian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.